Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu majelis yang saya hormati dan juga Ustadz yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita aturkan kepada kehadirat Allah atas rezeki dan karunia-Nya, rezeki iman dan Islam, dan tentunya rezeki kesehatan, di mana saat kita dapat di majelis ini, majelis pekanan ilmu yang membahas mengenai Sirah Nabawi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, agar nantinya di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan mendengarkan dari Ustadz Daniel mengenai reposisi apa tadi ya judulnya? Reposisi jihad. Ya, reposisi jihad. Ya. Ini menjadi bagian dari ceramah-ceramah kita sebelumnya. Oleh karena itu, saya persilakan Ustadz Daniel untuk memberikan materi mengenai reposisi jihad. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, berbekal harapan mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, di dalam penjelasan kemarin ya, tentang perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada Ghazwah, sampai pada syariahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa poin yang harus saya perjelas sekaligus pertegas berkaitan dengan makna jihad atau makna perang itu sendiri. Jangan sampai kemudian ada asumsi bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, Islam itu disebarkan dengan penuh kebencian, Islam itu dikembangkan dengan pertumpahan darah. Ini untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi perlu saya posisikan kembali mana jihad yang ada di dalam pemahaman keagamaan kita semua. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Namun sebelum ke ke mana jihad dan seterusnya, jadi ini masih berkaitan dengan materi kemarin. Materi kemarin kan ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang melemparkan panah pertama kali di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita akan bahas keutamaan aktivitas memanah, sekaligus mempertegas apakah memang pure harus memanah saja, atau aktivitas yang secara value menunjang apa yang dihasilkan oleh aktivitas para pemanah. Jadi kalau dengan selain memanah, tetapi bisa mendapatkan nilai, bisa mendapatkan value sebagaimana para pemanah, apakah itu bisa atau tidak, gitu ya, kurang lebih. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, ada hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan bahwa ala innal quwwah ar-ramyu, bahwasanya kekuatan itu adalah memanah. Dan itu diulang sampai 3 kali. Kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah. Jadi dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makin jago orang itu dalam memanah,
dia makin kuat kelihatannya dalam sebuah aktivitas peperangan, atau paling dibutuhkan oleh orang-orang yang berperang modalitasnya para pemanah. Allah. Yang kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Allah Muhammad SAW sampaikan, "Satuftahu alaikum araduna." Kalian akan membebaskan banyak tanah. Kalian akan menaklukkan banyak tanah. Wa yakfikumullah, dan cukuplah Allah atas semua hal itu. Sampai dijelaskan kembali oleh Nabi SAW, "Fala ya'jizu ahadukum ayalhu bi'askumihi." Kata Nabi SAW, yang penting punya keyakinan kepada Allah, maka kalian bisa membebaskan banyak negeri nanti. Selama, kata Nabi SAW, kalian tidak malas untuk memainkan panah, atau tidak malas untuk bermain panahan. Jadi kalau malas ya berarti tidak akan bisa membebaskan banyak negeri. Kalau rajin memanah bisa membebaskan banyak negeri. Jadi ini jadi dalil bagi para atlet pemanah untuk membumikan aktivitas memanah. Sah-sah saja. Nah, hadirin ikhwatin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang melontarkan atau melemparkan anak panah dalam jihad fi sabilillah, maka baginya derajat di surga. Baginya derajat di surga. Nembak panah, 1 derajat di surga. Lempar lagi panah, 1 derajat lagi di surga. Itu kalau yang dilemparkan adalah panah. Allah. Hadirin ikhwatina rahimakumullah. Di hadis berikutnya, Nabi SAW sampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, ada 3 aktivitas yang sebetulnya bukan aktivitas yang penting. Dan ini bisa jadi sesuatu yang lahun, sesuatu yang buang-buang waktu. Sesuatu yang tidak berfaedah lah begitu. Tetapi sekalipun aktivitas ini lahun, ada aktivitas bermainnya, happiness-nya, ada aktivitas happy-happy-nya, tapi ketiga aktivitas ini tidak disebut lahun. Dalam bahasa hadis tetap tidak disebut lahun. Di antaranya melatih kuda. Kan melatih kuda jangan terus serius amat lah, santai tapi kelihatan hasilnya. Kemudian melepaskan anak panah, maksudnya bermain memanah. Dan yang ketiga, bercanda dengan keluarga. Jadi ketika orang itu melatih kudanya, orang itu melatih kemampuan memanahnya, orang itu bercanda dengan keluarganya, walaupun itu aktivitas yang happiness, yang membahagiakan, tapi itu bukan lahun, bukan sia-sia. Artinya tidak ada kesia-siaan di dalam 3 aktivitas tadi. Melatih kuda atau berpacu kuda, memanah, dan bercanda dengan keluarga itu tidak masuk kategori sia-sia. Malah masuk kategori hal yang bermanfaat. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini poin yang perlu saya sampaikan. Di zaman Nabi SAW, aktivitas memanah menjadi kekuatan tersendiri. Kenapa? Karena pemanah itu bisa melemparkan anak panahnya dalam jarak tempuh yang cukup jauh. Misalkan orangnya di mana, panahnya bisa masuk ke tempat musuh. Itu kelebihan pemanah. Kenapa? Karena mereka bisa melemparkan senjatanya atau bisa melukai musuhnya tanpa kemudian membuat dirinya mudah terluka, atau tanpa membuat dirinya mudah dipanah atau dilukai oleh orang lain. Jadi bisa melukai musuh tanpa dirinya dengan dirinya minim peluang untuk dilukai oleh orang lain. Jadi ini keunggulan para pemanah. Karena pastinya kalau memanah ya jaraknya harus jauh. Kalau dekat nggak usah dipanah ya, pakai pedang saja, karena dia jauh ya kita panah dia. Makanya orang pemanah dia bisa melukai musuhnya dan dirinya minim peluang dilukai oleh musuhnya. Itu kelebihan memanah. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, dalam konteks hari ini nih, saya ulang hari ini, itu fungsi pemanah atau fungsi memanah saya rasa akan linear dengan senjata api. Apalagi sniper ya. Ini gambarnya gambar sniper. Sampai saya searching itu ada SR2 kaliber 12,7 mm. Ini di antara senjata sniper yang paling bagus lah yang ada di dunia.
Itu ya mirip-mirip dengan memanah. Jadi para sniper kan melukai musuh dengan peluang dirinya dilukai sangat minim, sangat minim. Tapi dia bisa melukai musuh dengan sangat besar peluang. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para sniper. Mereka ngumpet di mana, tahu-tahu mati aja orang-orang. Ini kan luar biasa. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, bagi saya berlatih memanah itu tentu sunnah Nabi, kan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seiring berkembangnya zaman, maka yang dipertahankan adalah value-nya, bukan produknya. Produk di zaman Nabi, aktivitas untuk memastikan konsentrasi, aktivitas untuk memastikan kejelian, ketelitian, aktivitas untuk menunjukkan dampak besar terhadap musuh, tapi minim terhadap diri sendiri, peluang dampak negatifnya, itu memanah. Jawabannya memanah saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, bahwa hal yang tadi disebutkan itu bisa juga terpenuhi ketika menggunakan senjata api. Di mana orang ketika menggunakan senjata api, dampaknya lebih besar terhadap musuh dan dirinya minim sekali peluang negatif. Ini kan juga sama nilainya seperti memanah. Jadi bagi saya, aktivitas memanah betul itu sunnah Nabi, kan itu praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak hanya memanah pada akhirnya. Berlatih senjata api pun bagian dari sunnah Nabi. Kenapa? Karena yang ditekankan value-nya, bukan produknya. Value kenapa Nabi kemudian menganjurkan memanah? Karena ada tingkat fokus yang sangat tinggi, ada kemampuan nembak yang sangat jitu, yang sangat bagus, sehingga itu semua pun dipenuhi ketika orang menggunakan senjata api. Jadi ya mau memanah, mau pakai senpi sama saja secara value, secara nilai. Walaupun kalau bicara produk tentunya yang memanah yang lebih nyunah. Karena di zaman Nabi belum ada senpi, zaman Nabi belum ada senjata api, yang ada baru panahan. Jadi hadirin Fatimah rahimakumullah, ya konteksnya berlatih, fokus, berlatih untuk mengenai musuh dengan peluang dirinya terluka sangat minim. Itu aktivitas memanah, menggunakan senjata api atau sniper atau yang lain. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu aktivitas memanah. Tapi tetap bagi teman-teman yang ingin menghidupkan sunnah memanah berkuda dan berenang, silakan, itu sangat bagus, sangat diapresiasi lah. Tetapi berlatih tidak hanya memanah, Dan saya kasih gambaran, Bapak Ibu Allah muliakan. Aktivitas memanah di zaman Nabi itu bukan nembak sasarannya diam saja. Bagi para pemula betul, nembak sasaran yang diam. Tapi bagi yang sudah mahir, itu berburu hewan. Kenapa harus berburu hewan? Karena seorang pemanah, dia harus memastikan panahnya ini bisa mengenai hewan yang sedang dia buru, apalagi ketika hewan itu sedang berlari. Kenapa ketika hewan sedang berlari dan kita dianjurkan untuk menembak hewan yang sedang berlari? Karena ketika perang terjadi, teman-teman, ketika perang terjadi, itu musuh nggak diem semua. Malah nggak ada yang diem. Dan kita nggak mungkin ketika musuh sedang berlari berkuda, terus kita bilang, stop, berhenti dulu. Saya mau tembak Anda, pakai panah saya. Diam dulu ngapa? Saya rasa nggak bisa. Namanya orang berperang, pasti dia akan bergerak, akan menerjang, akan berlari, akan loncat, akan tiarap, pakai pelindung dan segala macam. Itu kasus ketika seseorang berperang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka memanah yang paling bagus adalah memanah objek yang bergerak, bukan objek yang diam. Ya sama kayak orang menembak, kan nembak juga sama. Ketika orang lagi lari, ya cepet-cepetan kan, antara kecepatan peluru yang mengejar si musuh atau kecepatan larinya musuh. Dan hitung-hitungannya lebih cepat senjata api ketimbang panah. Itu tuh faktanya. Makanya saya pribadi memahami dalil-dalil tentang keutamaan memanah bukan pada produknya, lebih kepada value. Bagaimana agar kita berlatih fokus, berlatih melukai musuh dengan peluang kita terluka sangat minim. Nah, itu aktivitas memanah yang kemudian secara value bisa juga kita dapatkan dalam aktivitas menembak pakai senjata api. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu sekilas tentang memanah lah ya, saya rasa. Baru kita masuk pada makna jihad. Ini saya harus hati-hati betul menyampaikan ini. Nanti takutnya dianggap ISIS ya. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, jadi tenang ini. Kita tidak sampai pada level yang terlalu berlebihan.
Teman-teman yang Allah muliakan, 3 alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan. Kemarin juga disampaikan tujuan dari peperangan. Itu tujuan-tujuan ini di antara alasan yang menjadi ilat yang menjadi indikasi kenapa Nabi kemudian melakukan peperangan. Yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi melakukan peperangan ya untuk melayani musuh yang menyerang. Jadi Nabi lebih kepada reaksi bukan aksi. Ya karena musuhnya datang banyakan ya mau nggak mau kabur itu tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat agama. Ya akhirnya karena tidak boleh kabur ya harus bertempur. Itu yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kenapa dilakukan ya? Karena nggak ada pilihan yang lain. Kalau diserang ya mau nggak mau harus menyerang, harus bertahan. Kalau diperangi ya harus melawan. Nggak mungkin Nabi kemudian duduk diam, duduk manis, kemudian diperangi ya diam saja, diusir ya pergi saja, nggak bisa. Nabi harus melakukan perlawanan. Makanya kaum muslimin di zaman Nabi melakukan perlawanan karena memang itu adalah dampak dari aksi orang-orang kafir Quraisy yang mengganggu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kasarnya gitu. Musuh itu jangan dicari, tapi ada musuh ya jangan lari, gitulah kurang lebih. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang bukan Muslim ketika mereka melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam. Nabi harus menghukum dengan tegas, dan hukuman ini sebagai efek jerak bagi siapapun yang ada di lingkungan Nabi tapi kemudian berkhianat kepada Nabi, maka dia beresiko mendapatkan sanksi tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kasus misalkan ketika Nabi menghukum Bani Qainuqa. Bani Qainuqa habis ini dihajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kronologisnya sederhana ya. Kronologisnya itu tidak terlalu banyak pihak gitu yang jadi korban, tetapi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada Bani Qainuqa bahwa umat Islam punya izzah, umat Islam punya kehormatan. Jangan main-main dengan kehormatan umat Islam. Itu yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada dunia atau kepada Bani Qainuqa secara khusus. Teman-teman yang Allah muliakan, saya ingin bahas sedikit saja Bani Qainuqa. Nanti pada perang detailnya saya bahas bagaimana detailnya, bagaimana pertarungan dan segala macam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Bani Qainuqa ini punya pasar Qainuqa namanya. Di pasar Qainuqa ini ada banyak pedagang lah. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, orang-orang Yahudi itu pandai membuat perhiasan, pandai membuat alat pertanian, pandai membuat senjata. Itu tuh kekhasannya, kelebihannya orang-orang Yahudi. Nah, singkat cerita teman-teman, orang-orang Yahudi yang para pandai emas ini didatangi oleh seorang muslimah. Karena muslimah punya perhiasan dan dia tahu orang yang paling jago membuat perhiasan lah orang-orang Yahudi. Maka dia datang ke pasarnya Bani Qainuqa. Ya, mau nggak mau dia datang lah. Kenapa butuh sama Bani Qainuqa? Singkat cerita teman-teman, sudah sampai di Bani Qainuqa, perempuan ini mendatangi seorang Yahudi yang sekaligus seorang tukang emas, kemudian dia serahkan emasnya untuk diperbaiki, diperbagus, sampai akhirnya teman-teman. Karena si posisi muslimah ini sedang duduk atau sedang jongkok, karena sudah selesai perhiasan yang beliau perbaiki, maka si muslimah ini ingin beranjak berdiri. Qadarullah teman-teman, ketika si muslimah ingin beranjak berdiri, salah satu ujung kainnya diinjak oleh seorang Yahudi, maka ketika si wanita ini, sahabiah ini berdiri, kontan auratnya terbuka dan terlihat. Maka histerislah si sahabiah ini, dia menangis sejadi-jadinya karena auratnya tampak di hadapan para laki-laki orang-orang Yahudi. Jadi emang dari dulu orang Yahudi asusila ya. Kurang ajar sama perempuan dari dulu. Makanya kalau mereka berani bunuh dokter perempuan, berani bunuh dokter perawat, ya itu biasalah mereka. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika wanita ini histeris, sahabiah ini histeris, kemudian terdengar oleh seorang pemuda muslim. Pemuda muslim ini punya ukhuwah yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Dia punya komitmen terhadap sesama umat Islam. Ketika umat Islam diperlakukan aniaya, maka girohnya bangkit. Pemuda muslim ini bangkit girohnya, kemudian melakukan perlawanan.
Dia lupa kalau ini pasarnya pasar Yahudi. Dia ambil senjata, dia datangin seorang laki-laki Yahudi yang tadi tukang emas itu, maaf, yang tadi nginjek kainnya si akhwat ini, maka ditusuklah beliau sampai meninggal dunia, atau dibunuhlah. Tidak dijelaskan bagaimana cara bunuhnya, pokoknya dibunuh sampai meninggal dunia. Karena orang Yahudi tahu saudara mereka dibunuh oleh seorang pemuda Muslim, maka mereka akhirnya membunuh si pemuda Muslim. Jadi si pemuda Muslim ditangkap, kemudian dibunuh. Jadi pati bayar pati, gitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, gara-gara peristiwa ini, Nabi Allah Muhammad SAW mengumpulkan pasukan dari kaum muslimin di kota Madinah untuk memberikan sanksi efek jerak kepada Bani Qainuqa. Nah, ini kenapa ada alasan perang, diantaranya memberikan pelajaran kepada musuh. Hati-hati dengan kehormatan umat Islam. Jangan dicederai, karena kalau itu terjadi, maka jangan salahkan umat Islam jika kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya tegas. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga alasannya adalah untuk menggagalkan rencana musuh. Perang Ahzab itu kan persekongkolan antara kelompok-kelompok Arab Quraisy, kelompok-kelompok Arab Syam, Arab Bani Ghassan, kemudian Romawi, Yahudi, kumpul semua di situ. Nah, Nabi harus memberikan peringatan, harus memberikan pencegahan, harus memberikan upaya untuk menggagalkan rencana orang-orang yang bukan Muslim tadi. Jadi ini 3 alasan melakukan peperangan bagi Nabi SAW, dan ini disampaikan oleh Nizar Abaza dalam kitab Sejarah Nabi. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu alasan. Saya rasa yang pertama, seulang, untuk melayani serangan musuh, yang kedua untuk memberikan sanksi efek jerak ketegasan, dan yang ketiga untuk menggagalkan rencana musuh. Jadi Islam tidak ujuk-ujuk perang. Islam tetap cinta damai, tapi kalau sudah ada yang nantang perang, pantang surut ke belakang. Kalau ada pengkhianatan, jangan salahkan jika bersikap tegas. Jika ada upaya untuk melakukan penyerangan, melakukan pembantaian, melakukan intimidasi, maka Nabi akan menggagalkan rencana tersebut. Dan jika hanya perang yang menjadi solusi untuk menggagalkan rencana jahat tersebut, maka jalur perang akan ditempuh oleh Nabi SAW, baik ghazwahnya maupun syariah. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di klasifikasi jihad. Ini agak teoritis ya. Agak teoritis, dan ini berkaitan dengan fikih fikih jihad. Baik teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika mencontohkan jihad yang beliau lakukan saat beliau masih hidup, itu dicerna oleh para ulama, dicerna oleh para sahabat, dicerna oleh para tabi'in, sampai pada kesimpulan, ya jihad klasifikasinya ada beberapa poin. Dan itu berlaku terutama di era khalaf, di era generasi khalaf. Khalaf itu generasi kekinian. Di antaranya teman-teman yang Allah muliakan, klasifikasi jihad hari ini atau para mujahid, kelompok orang yang pokoknya jihad itu ditolak, 100% ditolak. Pokoknya tidak boleh jihad sama sekali. Mereka punya pendapat, punya alasan bahwa tidak ada lagi yang namanya ruang-ruang kekejaman, ruang-ruang pembantaian, ruang-ruang pembunuhan, itu sudah tidak ada. Maka ruang dialog, ruang hujah, argumentatif itu yang lebih dianjurkan. Itu mereka yang kelompok yang menolak jihad secara mutlak. Di antaranya teman-teman, mereka yang menolak jihad secara mutlak, di antaranya adalah orang-orang yang terjebak dengan liberal, atau sekuler, atau orientalis, atau zindik, atau murid dari orientalis. Itu di antara mereka yang selalu menolak jihad. Selalu menolak jihad. Bagi mereka, jihad di bumi manapun tidak boleh ada, atau belum boleh ada. Itu kelompok yang pertama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kalau tidak ada jihad, ya, ini saya rasa para penjajah sangat berterima kasih ya, dengan kelompok tersebut. Kenapa? Karena dengan keberadaan kelompok tersebut, para penjajah bisa berlenggang masuk ke sebuah negeri tanpa ada perlawanan yang sangat berarti. Ini kan masalah bahaya. Allah.
Yang kedua, teman-teman, malah serba jihad. Pokoknya harus jihad, ini harus jihad. Bahkan di antara amal yang paling tinggi, amal yang paling dahsyat, ya jihad. Itu menurut kelompok yang kedua. Makanya bentar-bentar jihad, bentar-bentar jihad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kelompok yang serba jihad ini dipelopori oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang takfiri. Saya tidak bahas Khawarij dan takfiri, Pak, karena ini cukup panjang, tapi intinya mereka adalah orang-orang yang punya semangat tinggi di dalam melakukan jihad, tetapi tidak didasari ilmu yang cukup. Tidak didasari ilmu yang cukup. Jadi ya memang betul-betul ya ala kadarnya lah. Orang-orang Khawarij itu kan mereka rajin ibadah, tetapi minim ilmu. Minim ilmu. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat orang-orang yang beribadah sampai keningnya kapalan. Keningnya kapalan. Kemudian tangannya kapalan, mukanya pucat, lututnya kapalan, kakinya kapalan. Aku belum pernah melihat ibadah orang sekali bersahabat seperti itu, ibadah itu belum pernah lihat. Baru beliau lihat, Abdullah bin Abbas lihat itu di kelompoknya orang-orang Khawarij dan para takfir. Jadi itu di antara kriteria yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Teman-teman yang Allah muliakan, kelompok yang ketiga, kalau yang pertama menolak secara mutlak, kelompok yang kedua menerima secara mutlak. Nah, kelompok yang ketiga proporsional secara. Kata kelompok yang ketiga, kalau kita berada di jalur harbi, boleh ngangkat senjata. Tapi kalau kita berada pada darul sakinah atau darul rahmah atau darul tidak harbi, ada banyak kafir zimmi di situ, maka tidak dianjurkan untuk kemudian melakukan peperangan. Kalau masih kategorinya kafir zimmi. Tapi kalau harbi harus berangkat senjata, nggak ada pilihan. Tapi ketika masuk negara, daerah yang di situ aman saja, tidak ada peperangan di antara kedua belah pihak, tidak ada yang harap membenci kaum muslimin, maka di tempat tersebut tidak diizinkan berperang. Sebaliknya, kalau memang mengharuskan berperang, ya tinggal berperang. Karena sejatinya kalau ada perlawanan dari pihak musuh, ya kita harus bela diri. Saya rasa itu sudah clear. Komitmen untuk membela diri. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang kemudian kita kenal dengan lembaga atau kelompok yang proporsional. Kalau memang waktunya perang, waktunya tidak perang, ya tidak. Sesederhana itu saja. Jadi jangan semuanya asal harus perang, dan jangan semuanya asal tidak boleh perang. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, masuk ke Indonesia ini saya perlu bahas biar clear saja. Negara Indonesia secara umum, teman-teman, bukan darul harbi, bukan negara perang. Indonesia adalah darul dakwah, negara dakwah. Maka maksimalkan berdakwah di Indonesia, baik dengan lisannya, maupun dengan hatinya, maupun dengan nasihat-nasihatnya. Tapi pastikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Indonesia adalah darul dakwah, bukan darul harbi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau darul dakwah ya tetap saja tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada ngerecokin. Kenapa? Ini darul dakwah. Kecuali kalau darul harbi lain persoalan. Seperti Palestina itu darul harbi. Karena kafir di sana memusuhi orang-orang Palestina, berarti itu darul harbi. Dan kalau masuk di darul harbi, maka ada jihad di situ. Saya ulang, ada jihad di situ. Indonesia darul dakwah, belum ada jihad secara fisik di situ. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selama menjadi darul dakwah, negeri tempat berdakwah, maka dakwah secara persuasif masih memungkinkan untuk dilaksanakan, maka inilah yang paling utama. Jadi ya persuasif saja. Anteng aja lah, tidak usah kemudian berlebihan atau kemudian sok asal jihad gitu, bom sana bom sini. Negara kita negara darul dakwah, bukan darul harbi. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, yang berikutnya ya pastikan teman-teman bahwa kita senantiasa menampakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus. Kenapa? Karena tanpa akhlak Islam yang kita tampilkan, yang kita tunjukkan, tentunya kita tidak punya nilai apa-apa. Tidak punya nilai apa-apa.
Jadi seseorang harus bisa menampakkan wajah Islam, nilai-nilai Islam, agar itu semua bisa dilihat oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Imam Muslim ataupun non-Muslim. Dan itu menjadi poin tersendiri bagi umat Islam. Jika yang tampak, yang kelihatanlah akhlak-akhlak Islami. Tapi kalau yang tampak, yang terlihat adalah akhlak-akhlak yang buruk, jangan-jangan orang tidak mau menjemput hidayah, gara-gara orang lain itu lihat keislaman kita. Yang Islamnya kita masih suka begini, suka begitu, sehingga tidak tampak nilai-nilai Islam di wajah kita atau di perbuatan kita. Sehingga ya kalau tidak kelihatan indahnya, ya mau ngapain? Maka perlu sekali kita kemudian menampakkanlah nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat itu suka atau tidak kepada kita. Yang penting kita sudah menampakkan nilai-nilai Islam. Itu yang ketiga. Jadi darut dakwah itu pertama harus persuasif, yang kedua tinggal tampakkan nilai Islam. Jangan nampakkan kengerian agama Islam atau kedahsyatan siksaan dalam agama Islam. Kalau bisa disampaikan dengan cara yang persuasif dan isinya adalah isi yang baik, menunjang, memberikan motivasi, kemudian memberikan penguatan dan keteguhan, saya rasa itu sah-sah saja. Allah. Jadi memang harus darun dakwah gitu. Darun dakwah itu memang harus menampakkan nilai Islam. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan oleh Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi jelas ini clear bahwa memang Nabi di mana saja akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maka berdasarkan mana di atas, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang baik, itu semakin sempurna untuk menggapai sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Allah. Kita lanjut teman-teman yang Allah muliakan. Secara bahasa, makna jihad itu diambil dari kalimat jahada, yujahidu, atau ya mujahadatan, kemudian mujahidun, mujahadun. Ya, itu diambil dari kalimat jahada. Makanya nanti ada istilah mujahid. Itu dari kalimat jahada, yujahidu. Fa'ilnya mujahid. Artinya orang-orang yang berjihad. Teman-teman yang Allah muliakan, secara bahasa al-jihad itu diartikan al-masyaqqah, beban, kesulitan, atau al-taqah, artinya kekuatan. Jadi makna jihad secara bahasa bisa masyaqqah, artinya kesulitan, atau bisa taqah, yang artinya kekuatan. Dua-duanya bisa dimaknai dengan kalimat jihad. Allah. Ibnu Hajar, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibnu Hajar beliau menyampaikan, bersungguh-sungguh dalam memerangi orang kafir, dan secara mutlak memiliki arti bersungguh-sungguh melawan nafsu. Baik itu setannya juga dan kefasikan. Jadi dalam bahasa Ibnu Hajar, secara sederhana, jihad itu ya bersungguh-sungguh memerangi orang kafir. Itu insidental ketika ada orang kafirnya. Tapi secara mutlak artinya kapanpun, dimanapun, maka yang disebut jihad adalah berjihad melawan hawa nafsu, setan, dan kefasikan. Itu yang kontemporer, yang unlimited, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau jihad melawan orang kafir tergantung, ada nggak orang kafirnya. Tapi kalau tidak ada, ya kembali kepada kaidah umum bahwa kita jihad melawan hawa nafsu, melawan setan, dan melawan kefasikan, kemunafikan, dan seterusnya. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu kata Ibnu Hajar. Lain halnya dengan Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad adalah bersungguh-sungguh menggapai apa yang Allah cintai berupa iman dan amal soleh, serta bersungguh-sungguh menolak semua hal yang membuat Allah murka, yaitu kufur, fusuk, dan maksiat. Nah, ini hadirin ikhwatina rahimakumullah, ini definisi Imam Ibnu Taimiyah mirip-mirip definisi beliau ketika menjelaskan ibadah, mirip-mirip di redaksi. Cuman dalam konteks ini jihad, kata Ibnu Taimiyah, jihad itu bersungguh-sungguh untuk menggapai cinta Allah dan bersungguh-sungguh untuk menolak atau menjauhi murkanya Allah. Itu poin, itu jihad. Ya kalau kemudian kafir menang, dan itu Allah tidak suka, maka ya harus dijihad, harus dilawan supaya kemudian bisa mendapatkan pencapaian berupa ya bisa berjalannya iman, berjalannya ketaatan, berjalannya kemaslahatan, dan seterusnya. Allah. Makanya ya mau nggak mau harus. Hadirin ikhwati rahimakumullah,
Said Sabiq lain lagi lain lagi penjelasannya. Kata Said Sabiq, mengkhususkan waktu dan upaya serta mengorbankan segenap tenaga serta menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh yang demikian ini diistilahkan dengan al-harbu, melawan musuh. Menurut definisi saat ini, itu al-harbu adalah peperangan antara dua negara atau lebih, itu fiqhus sunnah. Jadi dalam bahasa fiqhus sunnah mengkhususkan waktu dan upaya, mengorbankan segenap tenaga, menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh. Ini Sabiq. Jadi kalau orang bersabar, orang bersungguh-sungguh, mengkhususkan, berupaya untuk melakukan perlawanan, menanggung kesulitan, menanggung ketidaknyamanan, memerangi musuh, itu jihad dalam penjelasan Said Sabiq rahimahullah ta'ala. Terakhir, Allah muliakan, Wahbah Zuhaili, kata beliau, badul wus'i wa taqah fi qitalil kuffar. Kata Wahbah Zuhaili, badlul wus'i, mengerahkan seluruh daya dan upaya, seluruh kemampuan, wa taqah, dan juga kekuatan, fi qitalil kuffar, dalam memerangi orang-orang kafir. Allah. Jadi ini penjelasan dari Wahbah Zuhaili. Bahkan jihadnya bin nafsi, dengan jiwa, wal mali, dengan harta, wal lisan, dan juga dengan ucapan. Allah. Itu mana jihad secara bahasa. Maka jihad tidak mesti perang. Kesimpulannya jihad tidak mesti perang. Maka dijelaskan oleh para ulama, musuh dalam jihad itu ya, satu hawa nafsu, dua orang kafir, tiga setan. Kalau orang kafir ya dia kafir dhimmi ya tidak harus diperangi. Kalau kafir harbi ya harus diperangi. Jadi yang jelas jihad tidak harus perang. Cara melawan musuh, misalkan hawa nafsu, ya lawanlah dengan hati, dengan lisan, dengan harta, itu hawa nafsu, lawan. Kemudian orang kafir lawan dengan nyawa. Setan juga sama, dengan hati, dengan lisan, dengan harta bisa. Melawan setan dengan harta bisa. Caranya bagaimana? Ya dikeluarkan untuk hal-hal yang baik dan bernilai sedekah tentunya. Itu yang membuat setan ketar-ketir kalau melihat harta diperlakukan dengan cara demikian. Teman-teman yang Allah muliakan, tujuan dari jihad secara umum meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Itu target dari setiap perjuangan jihad secara umum. Allah. Bapak Ibu Allah muliakan, saya lanjutkan. Tingkatan jihad berdasarkan objeknya. Jadi urutan jihad. Makin ke sana makin tinggi. Atau makin ke sana makin mengerucut gitu lah ya. Teman-teman yang Allah muliakan, yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Ini prioritas, tetapi banyak yang mampu. Insya Allah banyak lah. Insya Allah banyak. Karena ini tidak harus menumpahkan darah. Itu jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihad melawan setan. Nah, ini baru masuk pasal setan. Saya ingin bahas setan tapi cukup panjang, Pak. Intinya setan itu sifat, bukan makhluk. Yang makhluk itu jin dan manusia. Makanya yang diperintahkan beribadah cuma dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kemudian diperintahkan untuk beribadah. Seulang, yang diperintahkan untuk melakukan ibadah. Namanya manusia dan jin. Adapun setan sifat yang melekat pada manusia atau jin. Allah. Jadi jihad melawan setan, baik setan manusia ataupun setannya jin. Yang ketiga, ini Allah muliakan, jihad melawan kafir harbi. Ini jelas harus perang ya. Kayak Yahudi dengan kayak Palestina dengan Yahudi. Kemudian jihad melawan orang munafik. Nah, ini agak susah nih, karena orang munafik casingnya sama ini. Tapi tetap harus jihad melawan orang kafir, orang munafik. Kemudian yang kelima, jihad melawan ahlul bid'ah wal zalim. Kita dianjurkan melawan, memerangi orang-orang yang ahli bid'ah dan juga orang-orang yang zalim. Jadi ini jihad berdasarkan objeknya bertahap, dari mulai
jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan kafir harbi, jihad melawan orang munafik, sampai jihad melawan ahlul bid'ah wal zalim. Itu kalau bicara jihad secara objeknya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, masuk di poin berikutnya, jihad berdasarkan sarananya, perangkatnya. Misalkan jihad melawan hawa nafsu, perangkatnya apa? Jihad melawan orang kafir, perangkatnya apa? Jihad melawan setan, bagaimana perangkatnya? Jihad melawan ahlul bid'ah, orang munafik, bagaimana perangkatnya? Nah, ini diantara perangkat di dalam melakukan jihad. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jihad dengan hati. Jihadul qalbi. Jadi jihad dengan hati itu, kita ngomong nggak bisa karena takut dimarahin. Kita bersikap juga nggak mampu karena kita tidak punya kekuatan. Maka dia cukup mangkal dalam hati ketika melihat kemaksiatan. Maksiat, saya benci, misalkan. Itu sudah masuk kategori jihad hati. Walaupun hanya sekedar kebencian dalam hati terhadap perbuatan maksiat tertentu yang dilakukan oleh siapapun itu. Maka ketika ada aktivitas yang dilakukan dan itu maksiat, kemudian kita tidak mampu berkata-kata, tidak mampu berbuat apa-apa, maka cukup dengan hati membenci, itu sudah jihad. Walaupun baru sebatas hati yang membenci. Lisan, keluh, tangan nggak bisa berbuat apa-apa, tapi hatinya jelas benci dengan kemaksiatan tersebut, maka yang demikian disebut sebagai jihadul qalb, tetap jihad. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, jihadul lisan, jihad dengan lisan atau ucapan. Nah, kalau tadi yang hanya qalbi saja tidak mampu berkata-kata karena rasa takut yang cukup banyak, nah kelompok berikutnya mereka mengatakan apa saja, toh mereka berani dengan risiko mereka. Makanya nanti ada kalimat qulil haqq walau kana murrun, katakan yang benar walaupun benar itu pahit. Yang ketiga, jihad dengan qalam. Qalam itu dengan tulisan. Ada orang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau bicara itu relatif kurang bagus. Tapi ketika baca tulisannya, Masya Allah. Ada juga yang tulisannya tidak bagus. Tapi ketika dia pidato, dia bicara, semua orang terkesima. Tapi kalau suruh nulis, nggak bisa. Ada juga yang disuruh nulis bagus, disuruh ceramah pidato bagus. Nah, ini luar biasa. Jadi mereka punya keselarasan yang cukup tinggi. Ini Masya Allah. Jadi mereka menyatukan elemen-elemen yang ada di dalam proses jihad. Jadi tulisan bisa, kemudian lisan bisa. Ya, ada juga yang lisan bisa, tulisan tidak. Tulisan jago, lisan tidak. Dua-duanya bagus. Yang kasihan ini yang keempat. Tulisan nggak mampu, lisan nggak bisa. Ini barakallah nantinya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang keempat, jihad dengan tangan. Jihadul yad. Dan ini langsung to the point bahwa jihad itu dengan fisik. Ada yang mabok, ambil botolnya, buang. Nah, itu jihadul yad. Jihad dengan tangan. Yang kelima, teman-teman yang Allah muliakan, jihad di hadapan para pemimpin yang jahat. Makanya kata Nabi, kalimatul haq inda sultanil jair. Kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim itu punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu kalau kemudian dia ketemu dengan pemimpin yang memang harus dinasihati. Dan dia nasihati tanpa ada masalah, nggak ada yang aling-aling, sampein. Itu jihad dengan berhadapan dengan pemimpin yang zalim atau yang jahat. Terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, jihad di mana qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, di mana seseorang kemudian maju ke medan perang, melakukan perlawanan terhadap musuh sampai titik darah penghabisan, dia yang mati atau musuhnya yang mati. Nah, itu namanya jihad qital fi sabilillah. Di Indonesia belum sampai ke arah situ. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di hukum jihad. Mudah-mudahan ini selesai sebelum jam 9. Hukum jihad itu dijelaskan oleh banyak para ulama, itu fardu kifayah.
fardu kifayah. Hal ini kita bisa ambil ibrah dari surat At-Taubah ayat 122 di mana Allah Azza wa Jalla tegaskan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini. Oh, ini Masya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah jangan semua orang beriman itu pergi semuanya berbondong-bondong untuk berjihad. Jadi jangan sampai orang Islam semuanya fokus dengan jihad qital, itu maksudnya jihad berperang gitu di medan perang. Itu kata ayat ini, ya jangan segitunya lah. Masa ada orang semuanya harus berperang ke medan jihad. Sedangkan ada ruang-ruang majelis taklim yang kosong, ada pendidikan sekolah yang kosong, ada nilai-nilai edukasi terhadap kaum muslimin itu kosong. Ya, pokoknya nilai edukasinya nggak ada, majelis taklimnya nggak ada ya. Dan mereka tidak mau hadir. Kenapa? Karena asyik dengan perang. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau tidak ada orang-orang yang membuat tajam analisanya, membuat tajam ilmunya, itu bermasalah. Makanya mereka harus belajar supaya tajam analisanya, tajam kekuatannya untuk menyatakan yang hak di hadapan siapapun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kembali ke ayat surat At-Taubah ayat 122, di situ dijelaskan bahwa kalau orang berjihad dengan cara berperang, maka orang yang belajar dengan penanya itu pun bisa disebut sedang berjihad. Jadi bicara bahasa Al-Quran ayat At-Taubah ayat 122, ketika orang itu kemudian berjihad dengan pedang mereka di medan perang, maka orang yang belajar dengan penanya itu pun sedang berjihad. Saya ulang, belajar itu pun bagian dari jihad. Ini surat At-Taubah ayat 122. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi, kenapa disebut fardu kifayah? Yang penting ada yang jihad. Tidak harus semuanya. Sebagian belajar agama, sebagian jihad. Maka yang jihad, walaupun cuma sebagian, kewajiban itu sudah gugur bagi yang lain. Walaupun yang ikut jihad cuma sebagian. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, di surat An-Nisa ayat 47 juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum fangfiru subatin awinfiru jami'an. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, maka bersiap siagalah kalian dan majulah ke medan perang, subatin awinfiru, berkelompok-kelompok, jami'an atau bersama-sama. Jadi ini jelas bahwa berperang dengan sebagian orang sah, berperang dengan seluruh orang sah. Tapi jangan sampai kehilangan orang-orang yang belajar agama. Karena belajar agama juga bagian dari jihad. Jika para mujahid mereka berperang dengan senjata mereka, dengan pedang mereka, maka para pembelajar mereka berjuang dengan pena mereka. Maka nanti para pembelajar ketika mereka bersungguh-sungguh dalam belajarnya, mereka disebut dengan mujtahid. Itu masih diambil dari bahasa yang sama dengan mujahid. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ayat yang lain itu di surat An-Nisa ayat 95-96. Nanti silakan dibaca saja, saya rasa intinya tidak harus semuanya beranjak menuju medan jihad. Masing-masing sudah punya tempatnya, masing-masing sudah punya pilihan. Itu hukumnya fardu kifayah. Tambahan hadisnya, teman-teman yang Allah muliakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asan ila Bani Lihyan. Nabi Allah Muhammad itu mengutus suatu kelompok ke Bani Lihyan min Hudail, dari suku Hudail. Faqala, maka berkatalah utusan ini. Jadi Nabi mengutus kepada Bani Hudail beberapa utusan. Tugasnya apa? Ngumpulin para mujahid. Jadi sama kayak zaman dulu, ini kan zaman dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada BB, ya belum ada Facebook. Jadi kalau orang mau diajak jihad harus door to door. Makanya Nabi datang ke kaum apa, Nabi utus seseorang untuk datang ke kaum mana. Kemudian Nabi mengajak, ayo
Satu rumah yang punya laki-laki, satu orang ikut jihad. Nah, untuk kasus Bani Hudayl, dalam satu rumah, setiap 2 orang dalam satu keluarga harus keluar salah satunya. Jadi jika ada lelaki 2 orang dalam satu keluarga, salah satunya harus keluar. Itu yang kemudian Nabiullah Muhammad lakukan ketika mempersiapkan para mujahid. Kenapa? Kalau ada 2 orang ambil salah satunya, supaya yang satu bisa ngurus rumah, bisa belajar, yang satu maju ke medan jihad. Ini pembagian peran yang cukup apik, yang cukup baik. Makanya hukum jihad fardu kifayah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi kalau ada orang yang tidak berjihad, ya tetap tidak berdosa. Bimakna perang, kalau memang tidak memungkinkan untuk berjihad. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bahkan jihad itu, jika ada anak dewasa, misalnya ada orang dewasa, kemudian dia tidak diizinkan jihad oleh ibunya, maka dia wajib mengikuti pendapat ibunya untuk tidak berjihad. Jadi kata ibunya, jangan tong, nggak boleh lah, intinya sama siapa kalau kamu pergi. Nah itu boleh, itu boleh. Nah akhirnya si pemuda tidak harus berjihad. Kenapa? Dilarang sama ibunya. Itu sah secara hukum. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi jika sebelum berangkat dia bisa pilih yes or no. Tapi kalau sudah maju ke medan perang, pantang untuk meninggalkan medan perang sebelum selesai. Entah selesai dengan sebuah strategi untuk menghilang, atau selesai sudah jelas kelihatan mana yang beriman, mana yang kafir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka dijelaskan oleh Al-Quran, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira. Jika kamu bertemu dengan musuh siapapun itu dan dimanapun itu, fasbutu, diam, bertahan, jangan kabur. Diam, bertahan, jangan kabur. Itu kalau sudah berada di medan perang. Kalau sebelum perang, boleh pilih mau ikut atau tidak. Ustaz, saya emang nggak ikut perang, saya mau belajar saja. Sah itu. Katakanlah begitu. Tetapi kalau sudah berada di medan perang, sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, mau tidak mau pilihannya harus bertahan. Makanya fasbutu. Kalau sudah ketemu musuh, fasbutu. Diam dan bertahan. Pun demikian di surah Al-Anfal ayat 15 dan juga ayat 16-nya Allah Azza wa Jalla tegaskan pun demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, mohon maaf, jika kalian wahai orang-orang yang beriman bertemu dengan orang-orang kafir zahfan yang menyerang kalian, fala tuwalluhum al-adbar. Kalian tidak boleh berpaling ke belakang kalian. Maksudnya jangan kabur kalau sudah berada di medan perang. Tapi kalau belum, boleh pilih mau atau tidak. Tapi kalau sudah pilih mau berada di medan perang, pantang mundur ke belakang. Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, saat jihad hukumnya wajib. Tapi jihad bisa jadi hukumnya wajib bagi seluruh orang, Mbak. Manakala. Satu, sebuah negeri dijajah. Maka hukum jihad saat itu fardu ain. Kalau suatu negeri dijajah. Maka saya pernah sampaikan, aneh kalau ada fatwa yang mengharuskan orang-orang Palestina hijrah dari kota Palestina ke tempat yang lainnya. Padahal mekanisme mengangkat senjata masih ada dan diperbolehkan. Jadinya, ini maksudnya apa? Tujuannya apa ini punya Pak? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti silakan dibaca saja di surat At-Taubah 123. Silakan baca tafsirnya, Pak. Karena kalau nggak baca tafsir, nggak ketemu mana yang sebenarnya. Jadi intinya bahwa ketika negerinya dijajah, dia wajib melakukan perlawanan. Maka hukum jihad saat itu, hukumnya wajib. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, kapan jihad itu dihukumi wajib? Kalau pemimpin tertinggi dalam kurung imam memerintahkan. Ini lain persoalan, Mbak. Bukan masalah kita diserang atau tidak diserang. Kata pemimpin, antum pergi ke perbatasan, perang di sana. Mau tidak mau. Kenapa? Karena imam, di antara ketentuannya harus ditaati. Kalau kata imam perang, ya perang. Kata imam tidak, ya tidak. Tergantung imamnya bilang apa. Ya sama seperti imam sholat lah. Kalau imamnya ruku, ya ruku. Imamnya sujud, ya sujud. Itu kurang lebih begitu lah ya.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, kemudian itu di antara jihad manakala hukumnya menjadi wajib. Satu, kalau dijajah, yang kedua kalau ada perintah dari imam. Allah. Nanti pertanyaannya, sudah ada belum imam hari ini? Ya Allah alam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sedikit lagi terakhir ini adab jihad. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu telah membuat perangkat hukum yang sangat apik, ya, yang sangat baik, di mana di situ dijelaskan oleh Nabi tentang adab jihad. Hadirin ikhwati rahimakumullah, adab jihad yang pertama, berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena berperang di jalan Allah itulah perperangan yang paling tepat, paling ideal, paling proporsional. Allah. Yang kedua, jangan berkhianat. Tiga, jangan melanggar janji. Ini masih satu rumpun, sebenarnya berkhianat dan melanggar janji. Itu berkaitan dengan diantaranya Bani Qainuqa atau Yahudi secara umum. Jangan memotong-motong tubuh mayat. Kita ini bunuh orang karena suatu tujuan dakwah. Jangan sampai kita kesel kemudian mencincang tubuh musuh kita atau menguliti musuh kita. Itu tidak diperkenankan sama sekali. Allah. Jangan membunuh anak kecil, orang yang sudah lanjut usia, dan juga perempuan. Kemudian jangan menebang pohon, serta merusak dan membakar pohon kurma. Karena kalau kurma dibakar, mata pencarian orang Madinah berkurang. Jangan menyembelih kibas atau unta, kecuali untuk dimakan. Jadi bukan untuk senang-senang, bunuh hewan, tapi untuk happy-happy saja. Itu jelas salahnya. Karena bunuh hewan harus punya nilai kemanfaatan yang kita bisa gunakan. Kemudian kalian akan melewati suatu kaum yang menyepi di biara-biara, biarkan mereka. Para rahib, biarkan. Kemudian perangilah orang yang memerangi kalian dan berdamailah dengan orang yang berdamai dengan kalian. Jangan melampaui batas karena Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Saya rasa itu Bapak Ibu Allah muliakan adab jihad, dan ini harus dipegang, harus difahami oleh seluruh kaum muslimin. Jangan sampai ada ruang-ruang kekecewaan atau ruang-ruang di mana kaum muslimin meninggalkan yang menjadi adab dalam jihad. Allah a'lam bishawab. Saya rasa itu dulu, kembali ke Rizky. Apa Ustaz, ini kita nunggu Rizky ya. Tapi saya izin tanya dulu Ustaz ya. Boleh, Terkait, silakan. tadi yang penjabaran sudah disampaikan. Yang pertama tadi mengenai apa namanya memanah berkuda dan berenang gitu kan. Ya. Itu boleh mungkin di-share pendapat Ustadz. Pertama kan ada yang sempat menyampaikan kuda zaman sekarang tuh motor gitu. Jadi modifikasi motor bisa dianggap sebagai berlatih kuda gitu. Iya. Dalam hati kecil sih saya sebetulnya apa namanya merasa ini kok agak berlebihan sih sebetulnya, apa analoginya agak berlebihan, tapi mungkin boleh di-share pendapat Ustadz. Dan yang kedua adalah ya saya juga membaca bahwa kenapa Nabi emphasize ketiga itu, karena pada akhir zaman nanti ya udah nggak ada teknologi gitu kan, dan tiga itulah sebetulnya yang akhirnya kembali ke apa namanya zaman di mana kita tidak dibantu oleh teknologi gitu kan, which is ini juga menurut saya sih ini lebih make sense gitu, apalagi digabungkan atau dipandu dengan apa namanya dalil-dalil yang lain gitu ya. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, untuk jihad itu saya pernah dengar atau baca ya, saya lupa, bahwa sebetulnya kalau konteksnya jihad qital itu kita tidak boleh berniat untuk mendapatkan jihad qital gitu Ustaz. Maksud saya gini,
dalam peperangan selalu harus dicari cara gimana caranya supaya kita berperang tapi dicari cara supaya berperang tapi juga punya jalan keluar gitu atau jalan kabur lah kata kasarnya gitu. Jadi tidak meniatkan sebagai martir gitu. Nah, saya masih agak bingung di antara dua itu. Tentunya konteksnya adalah jihad kita di mana memang tempat dan konteksnya sesuai gitu ya, bukan dengan yang konteksnya tidak sesuai. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Baik, saya rasa yang pertama mungkin Pak Rizky ya. Jadi literatur hadis jelas ada dan ini bicara tentang value dan produk hukum sebetulnya. Kalau bicara value kan tidak harus sama. Nanti setiap yang indikasinya adalah ketangkasan, kan intinya kan ketangkasan. Dalam bahasa Quran itu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khali dan seterusnya kan. Jadi yang namanya persiapan perang itu ya harus prepare seluruh skill yang dibutuhkan dalam peperangan harus ada. Nah, di zaman Nabi memang yang sangat dibutuhkan memanah, berkuda dan berenang. Itu yang dibutuhkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk produknya itu. Tapi secara value ya semua aktivitas yang menunjang ketangkasan, menunjang kekuatan itu pasti tetap dibutuhkan. Pasti tetap dibutuhkan. Walaupun di zaman Nabi itu yang paling prioritas. Kenapa? Karena itu yang paling sering kemudian terjadi dalam sebuah peperangan. Di mana kemampuan berkuda itu menjadi penunjang kemenangan. Kemampuan memanah menjadi penunjang kemenangan. Jadi konteksnya di situ bagaimana membangun ketangkasan. Dan kalau kita bicara misalkan teman-teman ya Allah muliakan, hampir seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilakukan di atas perairan. Kekuatan armada laut itu baru muncul di zaman dinasti Umayyah. Itu baru muncul di zaman dinasti Umayyah. Secara kelembagaan, tetapi secara perangkatnya sudah ada di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ekspansi ke Mesir, ekspansi kemana-mana ya sampai ada armada laut lah. Tapi secara kelembagaan itu baru dilembagakan di zaman dinasti Umayyah dengan admiralnya ya atau Amirul Bahri. Admiral itu kan bahasa Arab awalnya, jadi Amirul Bahri, pemimpin lautan, kemudian berubah menjadi admiral di Eropa kan, jadi admiral padahal Amirul Bahri. Nah teman-teman ya Allah muliakan, jadi bicara value dengan bicara produk tetap dua-duanya akan dibutuhkan. Cuman tidak hanya memanah, tidak hanya berkuda, tidak hanya berenang. Jadi di situ kesimpulannya. Bukan berarti menafikan memanahnya, menafikan berkudanya, menafikan berenangnya, kemudian jadi a priori terhadap berenang, a priori terhadap memanah, a priori terhadap berkuda. Bukan di situnya poinnya. Tetapi poinnya adalah memanah dan yang sejenisnya, berkuda dan yang sejenisnya, berenang dan yang sejenisnya yang menunjang ketangkasan, menunjang kekuatan, menunjang untuk mencapai kemenangan dalam peperangan itu dianjurkan untuk dilatih begitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap perlombaan yang di situ ada nilai ketangkasannya itu dibolehkan kemudian bahasa kasarnya pakai uang, Pak, sebagai motivasi untuk orang kemudian berlomba. Jika di situ ada ketangkasan, ada nilai ketangkasan, dan itu bukan judi. Kalau judi itu kan tidak ada ketangkasannya. Misalkan cuma ngadu batu gitu, ngadu batu akik, diusap-usap, batunya diusap-usap, terus ada yang nilai, wah ini yang menang nih, kemudian dapat duit gitu kan dari uang pendaftaran dan segala macam. Terus yang diadunya apa? Ketangkasannya apa? Itu ngusap-ngusap akik ya? Nggak bisa, Pak. Itu ngusap-ngusap akik bukan ketangkasan. Itu salah satu bentuk tidak ada kerjaan. Jadi kalau bicara ketangkasan baru dibolehkan kata Nabi. Makanya ada hadisnya dijelaskan bahwa tidak disebut judi jika ada perlombaan, ada hadiahnya, kemudian perlombaan tersebut menunjang ketangkasan bagi yang ikut berlomba. Entah itu berpacu kuda ketangkasannya, atau lomba panah ketangkasannya, atau lomba berenang ketangkasannya. Kenapa? Karena dengan berkuda, dengan memanah, dengan berenang, itu fisik bertambah kuat. Dan itu dibutuhkan dalam sebuah aktivitas peperangan. Itu value-nya, itu nilainya.
Sekali lagi itu nilainya. Makanya nanti ketika berkembangnya zaman, tadi kan disebutkan budaya dalam banyak hadis bahwa peperangan ini akan bukan banyak hadis, komentar para ulama lah begitu, bahwa peperangan kita ini akan kembali kepada peperangan zaman dulu. Pertanyaan kan belum, baik. Itu belum terjadi. Itu akan terjadi sekarang. Yang sedang terjadi adalah orang menggunakan senjata api dengan berbagai macam kalibernya, dengan berbagai macam kualitasnya. Hari ini kita masih berperang melawan tank baja, hari ini kita masih melawan berperang pakai rudal, sebagaimana di Palestina, dan kalau rudal menyerang kita, kita nggak bisa lawan dengan hanya memanah. Jadi pengembangan maknanya sangat luas, tapi bukan berarti menafikan memanahnya, menafikan berkudanya, menafikan berenangnya. Tiga-tiganya tetap dijaga, dilatih, kan itu menunjang ketangkasan, fisik bertambah kuat dengan memanah. Saya baru nyoba beberapa kali, Pak. Dengan memanah itu otot lengan, perut, dada itu kemudian semuanya harus kuat gitu. Dan itu kan bagus untuk menunjang ketangkasan seseorang. Ketika berenang, maka otot-otot semua bergerak, perutnya, dadanya, nafasnya itu semuanya meningkat. Ketika orang berkuda, semuanya gerak, Pak. Dari mulai paha, dari mulai kaki, dari mulai pinggang, dari mulai punggung, semuanya bergerak. Itu bagian dari menunjang ketangkasan seseorang. Jadi poinnya menunjang ketangkasan, kekuatan seseorang sehingga dia punya peluang besar untuk menang dalam peperangan. Cara nunjangnya memanah, berenang, dan berkuda. Tapi seiring berjalannya waktu, apapun yang menunjang ketangkasan harus dipelajari, Pak, supaya menunjang kemenangan di dalam perang. Sekarang kita pakai logika sederhana. Kalau Indonesia dijajah oleh Eropa menggunakan rudal, menggunakan senjata api, menggunakan sniper, menggunakan rudal, terus kita terlalu fokus pada memanah, berenang, dan berkuda. Di tengah zaman seperti ini, tentunya kita akan mudah dikalahkan. Karena tidak apple to apple perang. Tapi ketika itu terjadi di zamannya pas nanti, ketika sudah tidak ada teknologi, sudah tidak ada mesin, sudah tidak ada rudal, sudah tidak ada nuklir, kita comeback ya, kembali kepada perangkat masa lalu, ya saat itu memang dibutuhkan. Tapi kan pertanyaan kita belum sampai di situ, Pak. Belum berada di situ keadaan kita. Kita masih di sini, bukan di situ. Sehingga yang di sini yang masih dibutuhkan senjata api, yang masih dibutuhkan ya rudal, yang masih dibutuhkan ya nuklir gitu. Maka mempelajari nuklir itu sudah bagian dari wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Itu surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah, itu bagian dari mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu di depan nanti, entah itu peperangan atau apapun. Mempelajari nuklir, mempelajari rudal, mempelajari bom, itu sudah bagian dari wa'idulahum mastata'tum, konteksnya perang dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi secara prinsipil, teman-teman yang Allah muliakan, hadis yang menganjurkan kita memanah, berenang, dan berkuda tetap ada, dan tetap itu makmul. Makmul itu diamalkan. Silakan berlatih berkuda, silakan memanah, silakan berenang. Tetapi bukan hanya itu. Artinya semua yang menunjang ketangkasan dan kekuatan harus diolah, harus dilatih, harus dipersiapkan. Apapun itu. Jika memang perlu bikin rudal, ya bikin rudal. Gitu. Kasarnya ya. Untuk melatih ketangkasan dan kekuatan fisik serta kekuatan intelektualitas untuk membuat rangkaian-rangkaian rudal. Seperti halnya orang-orang Palestina dengan Izzuddin Al-Qassamnya. Saya rasa poinnya ke situ lah. Tapi kalau bikin rudal janganlah, karena sekarang lagi rada sensitif. Jadi saya rasa jangan. Cukup berlatih memanah, berkuda, melatih menembak, keperbakin, dodol itu, atau apa itu yang ada perang-perangan, Pak, itu apa? Saya enggak tuh, apalagi yang pakai tinta, atau kalau set tinta udah, dan itu kalah. Paintball. Nah, itu. Pinball. Pinball, Pak, itu. Itu juga bagian dari menunjang ketangkasan, perang-perangan. Kalau zaman Nabi, zaman dulu, itu para sahabat latihan berpedang itu di masjid. Sampai ada hadisnya, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi ngajak Aisyah, kata Nabi, Aisyah nobar yuk. Nonton apa? Kata Aisyah, latihan perang. Maka Aisyah badannya di dalam rumah, kepalanya di jendela. Nabi badannya di luar rumah, dalam kurung di masjid, dan kepalanya di jendela, sehingga kepala Aisyah dengan kepala Nabi nempel pipinya.
Nabi dengan pipinya Nabi dengan pipinya Aisyah nempel, dan dagunya Aisyah berada di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nonton berdua itulah. Yang latihan siapa? Orang-orang Muslim. Latihannya latihan apa? Berpedang. Jadi mungkin perang-perangan. Kalau konteks kita kan bisa paintball dan alat macam-macam. Jadi intinya tidak hanya itu. Itu juga silakan dilatih, tapi tidak hanya itu. Maka silakan sesuaikan dengan perkembangan zamannya, apa yang paling dibutuhkan saat ini. Kalau nanti akan kembali seperti itu, ya nanti. Tapi kita kan bicara saat ini. Wallahu a'lam. Pinball. Syukron, jazakumullahu khair, Ustaz Daniel. Ada tambahan, Wabe? Mungkin yang pertanyaan kedua, Ustadz, yang mengenai martir itu ya, itu atau apa namanya, berniat untuk mendapatkan syahid gitu ya. Mungkin itu bagaimana? Tapi dengan mengorbankan diri gitu ya. Betul. Baik. Karena saya nangkepnya agak sedikit make sense juga pendapat itu, karena jangan-jangan dengan mengharapkan syahid itu ada apa namanya, ada bagian dalam hati kita yang jatuhnya jadi dipandang tidak ikhlas atau apa gitu Ustaz. Maksud saya, wah saya mau syahid nih. Nah, jadi kayak udah yakin, wah ini saya syahid, akan dianggap sebagai syahid. Jangan-jangan itu justru yang menjadi penghalang gitu kan. Itu betul, itu yang agak membuat saya agak berpikir itu pendapat itu kayaknya make sense juga sih. Tapi mungkin ada view yang lain kira-kira, Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama yang harus dikomentari adalah, sekaligus ditegaskan adalah, fatwa ini disampaikan di mana. Jadi ini fatwa harus linear juga dengan tempatnya, karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya tipis itu, tapi isinya daging semua. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, taghayyurul fatwa bitaghyiril azmanah wal amkanah wal ahwal. Taghayyurul fatwa, berubahnya fatwa bitaghyiril azmanah, itu dengan berubahnya azmanah, waktu, wal amkan, tempat, wal ahwal, keadaan. Jadi fatwa bisa berubah mengikuti tempat, mengikuti waktu, mengikuti keadaan. Misal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu tempat tersebut sedang mengalami penjajahan. Kemudian orang-orang yang dijajah di tempat tersebut tidak punya alat untuk melakukan perlawanan. Sama sekali tidak ada. Untuk perang terbuka betul-betul tidak memungkinkan. Yang mereka bisa adalah dengan masuk ke lingkungan orang-orang yang dianggap penjajah, kemudian mereka meledakkan diri mereka di sana. Jadi mereka berkorban, orang-orang pun jadi korban. Tapi yang jelas musuh ya. Yang jadi tempat, targetnya adalah tempat-tempat musuh. Kalau tempat muslim sudah jelas haramnya. Tapi kalau tempat musuh, ya lain persoalan. Nah, maka dalam kasus tersebut, jadi yang harus dipahami, ada orang, mereka sedang mengalami penjajahan negeri. Di negerinya ada para penjajah. Mereka harus melakukan perlawanan, tapi tidak mampu. Tidak ada alat, tidak ada senjata, karena semuanya dibatasi, semuanya diembargo, semuanya ditutup. Sehingga mereka sulit untuk melakukan perlawanan. Akhirnya perlawanan yang paling mungkin adalah mereka pura-pura masuk sebagai bentuk kamuflase ke tengah-tengah pemukiman mereka, ke tengah-tengah pasar mereka, ke tengah-tengah restoran mereka, ke restoran ke mal-mal mereka, dan di sana baru mereka meledakkan diri. Dalam kasus itu ada fatwa tersendiri. Misalkan dalam ini Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan, oh boleh. Dan itu menjadi bom syahid ketika dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena negeri yang sedang dijajah ya negeri Palestina. Dan orang-orang Palestina, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membuat senjata saat itu. Mengumpulkan senjata dari luar, sehingga mengharuskan ya tidak ada cara yang lain selain ini. Yang paling memungkinkan. Karena perang terbuka kalah. Perang secara langsung tidak bisa menang. Misalkan. Maka muncullah gerakan bom bunuh diri. Tapi sekarang kan sudah sering tidak terdengar sekali. Sekarang itu sudah jarang terdengar, artinya bom syahid. Kenapa ya tadi? Fatwa itu akan berubah dengan tempatnya atau dengan waktunya.
Atau dengan keadaannya. Kalau dulu memang tidak ada alat dan tidak ada senjata untuk melakukan perlawanan, maka bom syahid adalah satu-satunya cara. Tapi hari ini ada Izzuddin Al-Qassam, ada rudal, rudal Al-Qassam. Jadi beda persoalannya. Kalau dulu itu sampai mengorbankan diri, sekarang cukup kirim rudal, itu sudah mencukupi. Jadi saya rasa fatwa ini harus difahami secara utuh. Pertama, kapan fatwa ini disampaikan, di mana fatwa ini disampaikan, dan kepada siapa fatwa ini disampaikan. Keadaannya seperti apa ketika fatwa bom syahid itu dibolehkan. Jadi proporsional dalam memahami konteks keadaan fatwa ini tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tetapi ketika konteksnya di Indonesia, fatwa ini disampaikan, tentu sangat salah. Sangat salah. Kalau fatwa itu disampaikan di Indonesia, itu jelas sangat salah. Kenapa? Indonesia tidak dijajah. Indonesia Darul Dakwah, saya tadi sampaikan di awal. Maka kalau Darul Dakwah, tidak ada yang namanya aktivitas kita secara langsung terbuka perang, tetapi lebih dakwah persuasif. Maka bom bunuh diri di Indonesia pasti bunuh dirinya. Bukan bom syahid, tapi bom bunuh dirinya. Apalagi yang ngebom masuk ke gereja, jelas salahnya. Bahkan dalam konteks perang langsung pun yang namanya para biarawati, para biarawan yang sedang berada di gereja, kembali ke adab jihad, tidak boleh diperlakukan secara intimidatif. Itu clear. Jelas. Apalagi dalam suasana Darul Dakwah. Ujung-ujung gerejanya dibom, jelas salahnya. Makanya fatwa ini akan kita pahami pada tempatnya yang mana, waktunya kapan, dan keadaannya seperti apa. Dan fatwa ini tidak akan general. Kenapa? Fatwa kembali kepada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim, taghayyurul fatwa bitaghyiril azmanah wal amkanah wal ahwal. Fatwa itu akan berubah seiring berubahnya waktu, tempat, dan keadaan. Maka Bapak Ibu Allah muliakan, contoh sederhana yang lain ini. Di Arab, fatwanya begini. Di Indonesia, belum tentu fatwa yang di Arab relevan dengan fatwa di Indonesia. Maka untuk menyampaikan fatwa di Indonesia, yang mesti dibaca adalah fakta yang ada di Indonesia. Konteks yang ada di Indonesia, baru buatkan fatwa. Nggak bisa fatwanya diimpor dari luar, nggak bisa. Entah itu dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Kuwait, dari Jepang, dari Eropa, dari Inggris, nggak bisa diimpor. Fatwa itu akan tumbuh dan berkembang di tempat tertentu, di waktu tertentu, di keadaan tertentu. Karena bisa jadi beda tempat, beda keadaan, beda kondisi, sehingga menuntut perbedaan fatwa. Contoh sederhana saja, Pak. Ini praktik Nabi, min sunnati Rasulullah SAW. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong pesankan nasihat, tolong berikan nasihat kepada saya. Kata Nabi, wasiat antum didirikan sholat yang 5 waktu, jangan sampai tidak didirikan sholat. Datang lagi, ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepada saya, jangan marah. Datang lagi sahabat, wahai Rasulullah, tolong berikan nasihat kepada saya, rajinlah berbagi, rajinlah berzakat atau bersedekah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tiap sahabat datang, pertanyaan cuma satu, minta nasihat. Tapi isinya beda-beda. Ada yang dilarang jangan marah, ada yang dilarang harus sholat, ada yang dilarang harus zakat. Masing-masing memiliki jawaban yang berbeda-beda. Padahal pertanyaannya sama. Kenapa kok bisa menimbulkan jawaban yang berbeda? Karena Nabi melihat person to person tidak sama masalah. Tempat ke tempat tidak sama keadaannya. Tempat ke tempat tidak sama permasalahannya. Maka fatwa menyesuaikan keadaan orang. Fatwa menyesuaikan keadaan tempat, waktu, dan keadaan. Itu karakter fatwa. Maka kembali kepada penjelasan tadi, ada nih aktivitas bom syahid. Ya, konteksnya di mana? Di Indonesia jelas tidak ada bom syahid. Karena di Indonesia bukan Darul Harbi. Maka aktivitas bom Bali, JW Marriott, ada lagi Sarina, gereja-gereja yang ada, baik yang di Surabaya atau dimanapun, jelas itu bukan bagian dari Islam. Karena Islam tidak mengajarkan Darul Dakwah diperlakukan sebagai Darul Harbi. Tidak ada. Nggak boleh. Wong Darul Harbi saja tidak boleh ngebom gereja atau ngebom rumah ibadah orang lain, apalagi dalam Darul Dakwah. Itu poin. Jadi fatwa itu
bolehnya istishhad, bolehnya mati syahid, itu di tempat tertentu, di keadaan tertentu, dan di waktu tertentu. Karena kalau sekarang pun sudah tidak demikian di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Konteks Indonesia jelas tidak boleh. Indonesia darul nadwah, bukan darul harbi. Persuasif, dakwah, maksimalkan ilmu, maksimalkan argumentasi, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, bukan bom sana, bukan bom sini. Nah, nanti pertanyaannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada orang, konteksnya di Indonesia misalkan, dia, saya pengen bom syahid nih, saya pengen syahid. Ya jelas itu sebatas klaim. Kenapa? Karena dengan dia punya pikiran ingin syahid di Indonesia yang bukan darul harbi, itu sudah salah. Yang namanya pengen syahid, ya bukan di darul dakwah, harusnya di darul harbi. Ya kalau mau jihad ya, dalam kurung mau syahid ya jangan di sini. Berangkat ke sana. Yang jelas musuhnya adalah kafir. Sayangnya orang berangkat ke Suriah. Pemerintah di Suriah sebagian besar masih muslim. Rakyatnya muslim. Perang antar muslim dengan muslim. Jihadnya di mana? Makanya Ramadan Al-Butti, seorang penulis sirah juga itu, Fiqhus Sirah, Syekh Ramadan Al-Butti, beliau melarang yang namanya melakukan penyerangan terhadap pemerintahan, dilarang oleh Ramadan Al-Butti. Sampai kan akhirnya Ramadan Al-Butti mati ditembak oleh salah satu pengikut faksi jihad yang ada di Suriah. Saya nggak tahu itu ISIS atau Daesh waktu itu, tapi intinya beliau dibom waktu itu, kemudian setelah agak kelayangan, Syekh Ramadan Al-Butti, kemudian beliau ditembak langsung di depan. Dor, menimpa langsung meninggal dunia. Itu Syekh Ramadan Al-Butti, karena dianggap kafir oleh mereka. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi ketika perangkat di Indonesia disamakan dengan nyali, tentu tidak apple to apple. Maka kalau ada orang yang ingin syahid di Indonesia, salah tempat. Berangkat dong ke tempat yang memang di situ ada musuh umat Islam. Ya mau ke Palestina silahkan. Kalau bisa nyampe silahkan. Dan lawanlah orang-orang Yahudi yang ada di sana, bebaskan kaum muslimin yang ada di sana, merdekakan orang-orang Palestina di negara Palestinanya. Ya itu kalau mau jihad. Tetapi ya ngebomnya di Indonesia, pengen syahid di Indonesia, berarti Indonesia bukan darul harbi. Jadinya apa namanya? Overconfident. Itu kepedean. Padahal di Indonesia masih banyak cara menjemput syahid. Tidak harus kemudian ngebom sana, ngebom sini. Jadi konteksnya dulu yang dibahas, baru kita dudukan persoalannya. Kalau untuk Palestina, ya saya rasa memang hanya itu yang bisa dilakukan oleh mereka awal-awal, tapi sekarang saya rasa sudah mulai tidak dilakukan lagi, dan itu bagian dari perubahan fatwa yang ada di Palestina. Konteks Indonesia jelas tidak boleh. Kenapa? Bukan darul harbi. Dan orang yang ingin syahid di Indonesia dengan cara ngebom sana, dengan cara ngebom sini, jelas dia sedang bermimpi, berkhayal ingin menjemput surga dengan cara yang keliru, yang tidak pernah dibenarkan oleh syariat agama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah atas pencerahannya. Terima kasih. Baik, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan Ustadz Daniel. Saya sedikit menanggapi aja nih Ustadz ya. Boleh, silakan. Ya, memang materi ini cukup luas dan dinamikanya cukup, memahaminya cukup ini Ustadz ya, cukup perlu kematangan dan pertimbangan dalam memahami makna-maknanya. Kadang saya lihat tadi dari beberapa definisi jihad, setiap ulama memiliki fokus yang berbeda-beda. Di antaranya kan ada juga melawan musuh-musuh Islam. Kalau dari konteks musuh-musuh Islam ini bagaimana ya Ustadz ya? Ini kan kalau zaman dahulu kan mungkin secara frontal terlihat ya Ustadz ya, musuhnya ini mengganggu gini-gini.
sekarang kan musuh-musuh Islam bentuknya berbeda nih Ustadz. Bagi yang seperti apa kita memahami musuh-musuh Islam dalam konteks jihad ini Ustadz? Itu aja Ustadz. Ya, Bapak Allah muliakan konteks sekarang bicara musuh. Kalau bicara ayat Quran ya kita memang sudah punya lawan gitu dari awal pun. Ya kalau bahasa Quran kan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu di surat Al-Baqarah 120. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW kata Nabi, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sampai orang itu masuk ke lubang biawak, kalian masuk lubang biawak. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Apakah dia Yahudi dan Nasrani? Maka dijawab oleh Nabi, faman, siapa lagi? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang jadi poin adalah, kan kafir ini tetap dibagi dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi, jelas memang harus diperangi. Karena kafir harbi mengadakan peperangan dengan kita. Mereka mengangkat senjata, mereka menodongkan senjata, mereka menghunuskan pedang kepada kita, ya masa kita diam-diam baik? Harusnya harus melawan. Itu kafir harbi. Dan di setiap negara, tidak semuanya ada kafir harbi. Itu faktanya. Yang saya tadi bahas itu kan Palestina. Ketika ada fatwa bom syahid juga Palestina. Ketika ada melakukan perlawanan dari para penjajah itu ya Palestina. Kenapa? Karena kafir di negara Palestina, itu kafirnya kafir harbi. Mereka melakukan perlawanan, penindasan, intimidasi, perampasan, bahkan pemerkosaan, pembantaian, pembunuhan. Apakah itu bukan bagian dari bentuk penjajahan? Dan itu bukan bentuk dari harbi, itu bentuk dari harbi. Maka harus dilawan dengan cara mengangkat senjata. Indonesia kafirnya bukan kafir harbi, tapi kafir zimmi. Maka dalam konteks kafir zimmi yang berlaku hadis-hadis Nabi tentang kafir zimmi. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, jika ada orang melukai kafir zimmi, itu berurusan dengan Nabi langsung nanti. Nabi yang melindungi kafir zimmi. Tidak boleh kafir zimmi diperlakukan aniaya, intimidatif, diskriminatif, tidak manusiawi. Itu tidak boleh. Harus diperlakukan secara manusiawi. Kenapa? Dia manusia. Perlakuan dia manusiawi, tapi dia kafir. Kafirnya kafir zimmi. Kafir yang ada kerjasama dengan kita, ada perjanjian baik dengan kita, ada keharmonisan dengan kita, maka perlakukan mereka dengan sangat baik. Maka dalam banyak kitab fikih, Bapak Ibu Allah muliakan, ketika sedang bicara adab, biasanya kan dimulai dengan adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada Quran, adab kepada sesama Muslim, adab kepada orang tua, sampai pada akhirnya adab terhadap orang kafir. Maka muncul pendapat misalkan seperti Syekh Abu Bakar Al-Jabiri. Beliau menyampaikan dalam kitabnya Minhajul Muslim bahwa adab terhadap orang kafir yang pertama adalah membenci kekufurannya. Benci kekufurannya. Itu adabnya seorang muslim terhadap orang kafir, membenci kekufurannya. Yang dibenci kekufurannya. Yang dibenci kekufurannya. Selanjutnya kata Syekh Abu Bakar Al-Jabiri ini, kata beliau, setelah itu, kita tetap harus bermuamalah dengan cara yang baik. Harus bermuamalah dengan cara yang baik. Harus berinteraksi dengan cara yang baik. Orang kafir berhak mendapatkan hadiah dari kaum muslimin. Pun demikian orang Islam boleh menerima hadiah dari orang kafir. Contoh misalkan ketika kita kurban, bentar lagi mau kurban. Satu kampung ada 5 orang kafirnya. Ada 5 orang non-muslimnya. Maka daging yang sudah hewan yang sudah dikurbankan, dagingnya dibagikan juga kepada orang-orang yang bukan muslim. Kenapa? Karena di antara bagian daging yang diserahkan kepada orang-orang yang mustahik lah begitu, di antara bagiannya adalah harus dihadiahkan. Dan hadiah itu, teman-teman yang Allah muliakan, tidak hanya dibatasi kepada orang-orang Islam, hatta non-muslim sekalipun, kalau memang dia ada di situ, dia berhak mendapatkan hadiah. Itu yang dibangun oleh Islam, bicara adab dengan sesama manusia, sekalipun dia orang kafir. Atau secara khusus, adab terhadap orang kafir. Kita benci kekufurannya, tetapi kita tidak benci orangnya, malah kita berinteraksi dengan sangat baik, bermuamalah dengan sangat baik, kalau perlu saling berbagi hadiah dengan orang kafir sekalipun.
Itu kaidah dalam agama kita. Maka bicara musuh harbi jelas harus diperangi. Tapi kafir zimmi, mana musuhnya berubah lebih kepada kompetitor. Lebih kepada kompetitor. Ketika kafirnya kafir zimmi. Ustaz, ada juga nih kafir harbi, tapi harbinya ini harbi Ghazwul Fikri gitu. Peperangannya peperangan ideologi, perangnya perang berdasarkan urat saraf gitu. Perang urat saraf itu bagaimana? Teman-teman ya Allah muliakan. Kalau perang Ghazwul Fikri, maka lawan juga dengan Ghazwul Fikri. Jangan gara-gara Ghazwul Fikri kita nggak kuat terus kita ngebom, jangan. Atau kita kemudian jadi benci kepada orangnya, kemudian mengintimidasi orangnya, jangan. Yang namanya Ghazwul Fikri, kuatkan dengan Ghazwul Fikri juga. Kalau emang yang diserang otak, serang dengan otak. Yang diserang akal, serang dengan akal. Itu namanya apple to apple. Orang Islam tuh orang yang sangat gentle. Kalau memang disuruh bertanding 1 lawan 1, ya maju 1 lawan 1. Kalau kemudian harus langsung perang berkecamuk, ya perang berkecamuk. Walaupun secara hitung-hitungan kalah jauh. Orang Islamnya 1, musuhnya ada 10. Perbandingannya 1 berbanding 10. No problem, nggak jadi masalah. Kenapa? Gentle loh orang Islam itu. Maka ketika diperang dengan cara peperangan urat saraf, dengan perang secara Ghazwul Fikri, yang dilawannya Ghazwul Fikrinya lagi. Sebagaimana Bapak Muhammad Nasir, Buya Nasir, ketika dulu banyak tulisan-tulisan dari orientalis tentang Nabi Muhammad. Orang-orang orientalis Belanda yang datang ke Indonesia, mereka menghina Nabi Allah Muhammad SAW. Buya Nasir curhat kepada Hasan. Kata Buya Nasir, wahai Tuan Guru, ini kita selalu dihina, dicaci maki Nabi kita, dihina, dicaci maki oleh orang-orang orientalis. Kira-kira harus bagaimana Tuan Guru? Kata Hasan, ya harus dijawab. Kata Buya Nasir, siapa yang harus jawabnya Tuan Guru? Ya kamulah yang harus jawab. Kamulah wahai Nasir yang harus menjawabnya. Akhirnya Buya Nasir bikin jawaban-jawaban di Panji Islam, bikin jawaban-jawaban di majalah beliau, kemudian untuk mengkantor orang-orang orientalis. Jadi Ghazwul Fikri, lawan dengan Ghazwul Fikri. Jangan Ghazwul Fikri, ujungnya ditembak. Jangan, nggak boleh. Atau ujungnya jadi tidak harmonis. Jangan. Ngadu akal ya ngadu akal. Ngadu strategi ya ngadu strategi. Gentle lah. Apapun yang diberi, kita lawan dengan cara dia memberi kita. Makanya dalam bahasa Al-Quran, wala ta'tadu. Jangan berlebihan. Proporsional saja. Perang lisan, lisan. Perang ideologi, ideologi. Perang fikri, fikri. Perang apalagi? Semangat, semangat. Jadi tidak kemudian perang ini, Ghazwul Fikri harus dilawan dengan senjata. Jadi proporsional saja. Mana yang harus dilawan dengan senjata, darul harbi, mana yang harus menjadi kompetitor dan juga kekuatan kita dikuatkan dalam fikrinya, darul dakwah, maka dimanapun kita berada, sesuaikan musuh kita siapa, bagaimana cara mensikapinya. Dalam konteks perang, jelas musuhnya harus diperangi. Dalam konteks darul dakwah, maka persaingannya persaingan dakwah. Persaingan dakwah. Kita akan cek, Bapak Ibu Allah muliakan, bicara dakwah di Indonesia misalkan. Mana yang lebih menarik? Dakwah muslim, dakwah bukan muslim. Karena bicara dakwah kan tidak hanya binaan. Kita juga harus menambah kuantitas kita. Kita harus menambah orang-orang di luar muslim supaya mereka masuk Islam. Bagaimana caranya? Kalau dulu, Pak, ini dulu sekali, zaman Mus'ab bin Umair, waktu kita bahas Nabi datang ke kota Madinah, Mus'ab bin Umair, Pak, ketika ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, radhiyallahu anhu, kemudian berdialog dengan Sa'ad bin Mu'ad, kata Sa'ad bin, ini komentarnya Sa'ad bin Mu'ad, kata Sa'ad bin Mu'ad, demi Allah, sebelum ente bicara tentang Islam, saya sudah melihat aura Islam di wajah dan di akhlak kamu. Itu Mus'ab bin Umair, Pak. Cukup duduk, berbicara, aura Islamnya kelihatan, wajah Islamnya tampak, akhlak Islamnya kelihatan, sehingga Sa'ad bin Mu'ad dengan sangat mudah menerima dakwah Islam. Sampai kata beliau, sebelum ente bicara, saya sudah melihat Islam dari dirimu. Wah, itu luar biasa. Maka bicara musuh jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir. Kenapa? Kalau memang darul harbi ya tinggal diperangi. Kalau darul dakwah ya kita adu kompetensi. Jadikan mereka kompetitor kita tingkatkan kualitas dakwah kita tingkatkan kualitas pelayanan terhadap umat kita maksimalkan semua yang dibutuhkan oleh umat. Buktikan bahwa Islam punya wajah yang cerah. Islam punya wajah yang indah. Islam punya wajah yang sangat nyaman. Ketika siapapun mendekati Islam, dia akan nyaman, dia akan ceria, dia akan merasa indah dalam hidupnya. Kalau itu terpenuhi,
itu muslim sejatinya. Dan itu luar biasa. Itu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Azza wa Jalla di surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu pasti berbuat kasar, berbuat keras, kemudian keras hati, keras sikap, kaku. Maka kalau itu terjadi, lang faddu min haulik. Mereka akan berlarian dari dirimu. Jangan-jangan kita ini lang faddu min haulik. Membuat orang-orang lari dari Islam. Jangan-jangan. Dengan cara kita yang memandang musuh terlalu kaku. Akhirnya darul dakwah menganggap orang kafirnya kayak kafir harbi. Sehingga permusuhan di mana-mana, akhirnya orang jadi ilfil terhadap agama Islam. Akhirnya orang berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Ini kan menyesatkan nanti. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Seharusnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana caranya? Nah, itu jadi PR kita semua. Tampilkan wajah Islam menjadi wajah yang harmonis, wajah yang indah. Karena Nabi SAW dalam perjalanan dakwahnya selalu menampilkan wajah Islam yang baik, yang cerah, ceria, nyaman, dan juga humanis. Dan ini jelas Nabi demikian kaidah. Allah alam. Jadi kembali ke penjelasan dari Pak Rizky, bahwa intinya musuh kita tetap terbagi jadi beberapa bagian dan kita sikapi dengan proporsional. Kapan harus berperang, kapan harus berkompetisi, kapan harus santai. Allah alam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, bagi rekan-rekan yang lain, jika ada ingin bertanya, mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir penutup kajian kali ini. Kelihatannya materi dari Ustadz Daniel kali ini sangat mudah dimengerti nih Ustadz ya. Jadi sudah dengan paparan yang cukup detail. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya yang bisa yang saya sendiri simpulkan, yaitu memahami jihad. Jadi jihad ini dari dulu hingga sekarang memang menjadi kata-kata yang cukup kontroversi. Yeah. Mungkin karena ketidakpahaman ya, kalau menurut saya ya. Jadi pemahaman jihad yang benar, dan tidak semua makna-makna jihad itu berkonotasi yang jelek atau berkonotasi yang negatif. Dan jihad itu tidak harus berperang. Di paparan dengan Ustadz Daniel tadi ada beberapa kategori, dan jika berdasarkan sarananya kita bisa melakukan jihad hati, lisan, kolam, dan jika bertemu dengan pimpinan yang zalim juga bisa berjihad ya seperti itu. Baik Ustadz Daniel, terima kasih jazakumullah khair Ustadz Daniel atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini menjadi penambah timbangan kebaikan Ustadz di akhir kelak, karena dengan ilmu ini kita sangat tercerahkan. Mudah-mudahan keimanan, keislaman kita lebih baik dengan setelah mendengarkan tausiah ilmu yang dari Ustadz dan Nesa. Ucapkan jazakumullah khair atas waktu yang telah diberikan ke kita. Untuk itu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekali lagi syukron jazakumullah khair buat Ustadz Daniel atas waktu dan materi yang telah disampaikan, dan kepada rekan-rekan yang sudah istiqomah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Insya Allah kita bertemu kembali Ahad pekan depan
Dan jangan lupa juga ditonton juga video-video yang telah kajian-kajian yang telah berlalu untuk memperkaya ilmu dan mengingat-ingat kembali ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Daniel. Mohon maaf dari saya jika ada kata-kata yang salah dalam membawa acara ini. Sekali lagi syukron jazakumullah khairan bagi semuanya. Kita tutup majelis ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duluan barangkali semuanya.